Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula yang akan membahas neraca bahan stasiun masakan bagian kedua, yaitu contoh perhitungan neraca bahan pada stasiun masakan. Contoh perhitungan neraca bahan. Pada pabrik gula manis melulu diketahui bahwa HK nira kental sebesar 86,5 dan sesuai dengan kaidah yang telah dijelaskan pada part 11D, yaitu apabila HK nira kental di atas 85, sebaiknya proses kristalisasi dilakukan dengan 4 tingkat masakan agar dapat diperoleh kristal gula putih atau GKP yang maksimal. Berikut contoh perhitungan neraca bahan proses kristalisasi dengan sistem 4 tingkat, yaitu tingkat A, tingkat B, tingkat C, dan tingkat D. Pada contoh ini, produk gula kristal putih atau GKP yang dihasilkan memiliki kemurnian atau HK sesuai standar GKP, yaitu 99,7 dan HK tetes yang ideal sebesar 28,9. Berikut perkiraan data HK dari masing-masing jenis bahan seperti yang disajikan pada tabel di samping ini. Pertama, hitung neraca bahan total atau overall material balance pada stasiun masakan sebagai berikut. Berikut gambar blok diagram neraca bahan total di mana nira kental masuk stasiun masakan dengan kemurnian 86,5. Selanjutnya, setelah proses masakan selesai, didapat bahan keluar secara overall, yaitu tetes atau molasis dengan kemurnian 28,9 dan gula kristal putih atau GKP dengan kemurnian 99,7. Berdasarkan blok diagram di atas, dengan asumsi perhitungan untuk setiap 100 brik nira kental, dan untuk menghitung hasil GKP, gunakan rumus berat hasil kristal GKP sama dengan selisih HK nira kental dikurangi HK tetes dibagi dengan selisih HK GKP dikurangi HK tetes kali 100. Maka berat hasil GKP per 100 brik nira kental sama dengan 81,356 dan berat tetes atau SD sama dengan 100 brik dikurangi berat GKP atau 100 dikurangi 81,356 sama dengan 18,644. Seperti dijelaskan pada bagian pertama, di mana untuk menghitung neraca bahan pada proses kristalisasi dimulai dari masakan tingkat akhir menuju masakan tingkat pertama. Maka setelah menghitung overall material balance, selanjutnya hitung neraca bahan pada masakan D, yaitu pada masakan tingkat terakhir. Menghitung berat masakan D dan berat gula D1. Diketahui data-data pada masakan D seperti yang dinyatakan dalam tabel, di mana telah diketahui besarnya HK masing-masing bahan seperti HK masakan D, HK struk D atau tetes, HK kristal gula D1, HK klare D,
dan HK kristal gula D2. Sedangkan dari perhitungan sebelumnya diperoleh berat tetes sama dengan 18,644. Dengan asumsi perhitungan untuk setiap 100 brik nira kental dan dengan menggunakan rumus berat quid D atau MD sama dengan selisih antara HK gula D1 dikurangi HK tetes dibagi dengan selisih HK gula D1 dikurangi HK quid D dikalikan dengan berat tetes, maka berat quid D atau MD per 100 brik nira kental sama dengan 40,07. Selanjutnya, hitung berat kristal D1 atau HD1. Gunakan rumus neraca brik, yaitu berat gula D1 atau HD1 sama dengan berat quid atau MD dikurangi dengan berat tetes atau SD. Maka dengan perhitungan tersebut, berat kristal gula D1 atau HD1 didapat sebesar 21,426. Menghitung neraca bahan kristal gula D2 dengan telah diketahui berat kristal D1 atau HD1, selanjutnya hitung berat kristal D2. Perhatikan blok diagram pada putaran gula D2, di mana massa masuk berupa kristal gula D1 dengan HK 82,2 dan keluar putaran berupa klaret D yang memiliki HK 50,5 dan di sisi lain keluar gula D2 dengan HK 96,1. Dengan asumsi setiap 100 brik nira kental dan persamaan neraca pol seperti pada persamaan berstabilo kuning, maka didapat berat klaret D atau XD sama dengan 6,531. Setelah berat XD diketahui, selanjutnya hitung berat kristal D2 atau HD2 dengan menggunakan neraca brik, yaitu HD1 sama dengan HD2 ditambah XD, maka dapat dihitung berat gula D2 atau HD2 sama dengan 14,895. Menghitung bahan yang digunakan pada proses masakan D. Perhatikan blok diagram pan masak D dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sejumlah larutan campuran yang terdiri dari nira kental, leburan gula D2, dan leburan gula C2 yang masuk pan masak dengan jumlah ID dan HK sebesar KE. Selanjutnya, masuk klaret D atau XD, di mana dari hasil perhitungan diketahui sebesar 6,531 dengan HK 50,5. Dan selanjutnya masuk struk C dengan HK 50 dengan jumlah struk C sebanyak SC. Setelah beberapa saat proses masak dinyatakan selesai, didapat hasil quid D atau MD sejumlah 40,07 dengan HK 57,4. Perhitungan didasarkan pada setiap 100 brik nira kental. Selanjutnya, hitung besarnya larutan ID dengan menggunakan neraca pol seperti pada persamaan ID yang berada dalam kotak kuning. Dengan memasukkan data-data yang ada pada persamaan ID tersebut, maka dapat diketahui besarnya kebutuhan larutan ID dan ternyata ID merupakan fungsi dari besarnya KE. Adapun besarnya ID sama dengan 293,254 dibagi hasil pengurangan KE dikurangi 50.
Selanjutnya, hitung jumlah strub C atau SC yang digunakan dengan perhitungan sebagai berikut. Dari neraca break pada pan masak didapat MD sama dengan SC ditambah ID ditambah XD, atau ID ditambah SC sama dengan MD dikurangi XD sama dengan 33,539, dan didapat persamaan SC sama dengan 33,539 dikurangi ID. Dan dari perhitungan neraca pol sebelumnya, didapat ID sama dengan 293,254 dibagi hasil kali pengurangan KE dikurangi 50. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan kedua persamaan tersebut, didapat persamaan SC yang merupakan fungsi dari besarnya KE. Dan dengan menyelesaikan persamaan SC tersebut, didapat besarnya SC sama dengan 33,539 dikali KE dikurangi 1970,186 dibagi dengan hasil pengurangan KE dikurangi 50. Setelah selesai perhitungan masakan D atau perhitungan tingkat keempat, selanjutnya lakukan perhitungan masakan tingkat ketiga atau perhitungan masakan C. Menghitung neraca bahan masakan C. Diketahui data-data pada masakan C seperti yang dinyatakan dalam tabel, di mana diketahui besarnya HK masing-masing bahan seperti HK masakan C, HK strub C, HK kristal gula C1, HK klare C, dan HK kristal gula C2. Dengan asumsi perhitungan untuk setiap 100 break nira kental dan dengan menggunakan rumus berat quid C atau MC sama dengan selisih antara HK gula C1 dikurangi HK strub C dibagi dengan selisih HK gula C1 dikurangi HK quid C dikali dengan berat strub C, maka didapat berat quid C atau MC per 100 break nira kental ternyata merupakan fungsi dari SC, yaitu MC sama dengan 1,833 kali SC. Selanjutnya, hitung berat kristal C1 atau HC1 sesuai rumus yang yaitu berat gula C1 atau HC1 sama dengan berat quid C atau MC dikurangi berat strub C atau SC. Maka dengan perhitungan tersebut, berat kristal gula C1 atau HC1 ternyata persamaan HC1 merupakan fungsi dari SC, yaitu HC1 sama dengan 0,833 kali SC. Menghitung neraca bahan kristal gula C2 dengan telah diketahui berat kristal C1 atau HC1, selanjutnya hitung berat kristal C2 dan berat klare C. Perhatikan blok diagram pada putaran gula C2. Massa masuk berupa kristal gula C1 dengan HK 94 dan keluar dari putaran berupa klare C yang memiliki HK 63, dan di sisi lain keluar gula C2 dengan HK 98,7. Dengan asumsi perhitungan setiap 100 break nira kental dan persamaan neraca pol seperti pada persamaan yang berada pada kotak berwarna kuning, dengan memasukkan data-data yang ada pada persamaan tersebut, maka berat klare C atau XC dapat dihitung, di mana berat klare C atau XC ternyata merupakan fungsi dari berat strub C yang
besarnya XC sama dengan 0,11 kali SC. Selanjutnya, hitung berat kristal gula C2 dengan neraca Brigg pada putaran C2, di mana Hc1 sama dengan Hc2 ditambah Xc. Adapun besarnya Hc1 dan Hc2 telah diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya, dengan melakukan substitusi besarnya Hc1 dan Xc pada persamaan Hc2, maka diperoleh berat kristal gula C2 yang ternyata juga merupakan fungsi dari berat strup C, yang besarnya berat kristal gula C2 atau Hc2 sama dengan 0,723 kali SC. Menghitung bahan yang digunakan pada proses masakan C. Perhatikan blok diagram pan masak C dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sejumlah larutan campuran yang terdiri dari nira kental, leburan gula D2, dan leburan gula C2 yang masuk pan masak dengan jumlah EC dengan HK sebesar KE. Selanjutnya, masuk kelare C atau XC, di mana dari hasil perhitungan diketahui sebesar 0,11 kali SC dengan HK 63. Dan selanjutnya, masuk strup B dengan HK 65 dengan jumlah strup B sebanyak SB. Setelah beberapa saat proses masak dinyatakan selesai dan didapat hasil quick C atau MC sejumlah 1,833 kali SC dengan HK 70. Perhitungan didasarkan pada setiap 100 Brigg nira kental. Selanjutnya, hitung besarnya larutan EC dengan menggunakan neraca Pol seperti persamaan EC yang berada dalam kotak berwarna kuning, dan dengan memasukkan data-data yang ada pada persamaan EC tersebut, maka dapat diketahui besarnya kebutuhan larutan EC, dan ternyata EC merupakan fungsi dari besarnya KE. Adapun besarnya EC sama dengan 9,386 kali SC dibagi dengan hasil pengurangan KE dikurangi 65. Selanjutnya, hitung jumlah strup B atau SB yang digunakan dengan perhitungan sebagai berikut. Dari neraca Brigg pada pan masak C didapat MC sama dengan EC ditambah XC ditambah SB, atau SB sama dengan 1,83 kali SC dikurangi EC dikurangi 0,11 kali SC, dan didapat persamaan SB sama dengan 1,723 kali SC dikurangi EC. Dari perhitungan neraca Pol sebelumnya, didapat EC sama dengan 9,386 kali SC dibagi hasil pengurangan KE dikurangi 65. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan kedua persamaan tersebut, didapat persamaan SB yang merupakan fungsi dari besarnya KE dan SC. Dan dengan menyelesaikan persamaan SB tersebut, didapat besarnya SB sama dengan 1,724 kali KE dikurangi 121,42 dibagi hasil pengurangan KE dikurangi 65. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan SC. Setelah selesai menghitung masakan tingkat ketiga atau masakan C, selanjutnya lakukan perhitungan masakan tingkat 2 atau masakan B.
Menghitung neraca bahan masakan B. Diketahui data-data pada masakan B seperti yang dinyatakan dalam tabel, di mana diketahui besarnya HK masing-masing bahan, seperti HK masakan B, HK struk B, dan HK kristal gula B. Dengan asumsi perhitungan untuk 100 brik nira kental dan dengan menggunakan rumus Quidby atau MB sama dengan selisih antara HK gula B dikurangi HK struk B dibagi selisih HK gula B dikurangi HK Quidby dikalikan dengan berat struk B, maka didapat berat Quidby atau MB per 100 berat brik nira kental ternyata merupakan fungsi dari SB. Adapun berat Quidby atau MB sama dengan 1,932 kali SB. Selanjutnya, hitung berat kristal B atau HB. Dari neraca brik putaran gula B didapat bahwa berat gula B atau HB sama dengan berat Quidby atau MB dikurangi berat struk B atau SB. Dari perhitungan sebelumnya didapat MB sama dengan 1,932 kali SB. Dan apabila kedua persamaan tersebut disubstitusikan, maka didapat besarnya HB. Berat gula B atau HB sama dengan 0,932 kali SB. Menghitung bahan yang digunakan pada proses masakan B. Perhatikan blok diagram pan masak B dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sejumlah larutan campuran yang terdiri dari nira kental, leburan gula D2, dan leburan gula C2 yang masuk pan masak dengan jumlah AB dan HK sebesar KE. Selanjutnya, masuk struk A dengan HK struk A atau R kecil A sama dengan 75,9 dan berat struk A yang masuk pan masak sama dengan SA. Dan selanjutnya masuk inti kristal atau bibit masakan B dengan HK 98,7 dengan jumlah bibit masakan B sebanyak CB. Setelah beberapa saat proses masakan dinyatakan selesai, didapat hasil Quid C atau MC sebesar 1,932 kali SB dengan HK 80. Hitung kebutuhan inti kristal atau bibit masakan B atau CB. Inti kristal atau bibit masakan B menggunakan kristal gula C2. Misalkan besar jenis butir atau BJB kristal gula C2 sebesar A kecil kurang lebih 0,5 mm. Apabila kristal gula B diasumsikan memiliki BJB kristal sebesar A besar kurang lebih 1 mm, maka jumlah bibit yang dibutuhkan atau CB dihitung seperti yang telah dijelaskan pada part 11F, yaitu CB sama dengan A kecil dibagi A besar pangkat 3 kali HB, di mana besarnya HB telah didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu HB sama dengan 0,932 kali SB. Dengan mensubstitusikan kedua persamaan tersebut, maka didapat besarnya CB sama dengan 0,116 kali SB. Perhitungan didasarkan pada setiap 100 brik nira kental. Selanjutnya, hitung besarnya larutan AB dengan menggunakan racapol, seperti persamaan AB yang berada dalam kotak kuning. Dengan memasukkan data-data yang ada pada persamaan AB tersebut, maka larutan AB dan ternyata
EB merupakan fungsi dari besarnya KE. Adapun besarnya EB sama dengan 5,264 kali SB dibagi dengan hasil pengurangan KE dikurangi 75,9. Selanjutnya, hitung jumlah struk A atau SA yang digunakan dengan perhitungan sebagai berikut. Dari neraca BRIK pada panmasak B didapat MB sama dengan SA ditambah IB ditambah CB atau SA sama dengan 1,932 kali SB dikurangi IB dikurangi 0,116 kali SB. Dan didapat persamaan SA sama dengan 1,815 kali SB dikurangi IB. Dari perhitungan neraca pol sebelumnya, didapat IB sama dengan 5,264 kali SB dibagi hasil pengurangan KE dikurangi 75,9. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan kedua persamaan tersebut, didapat persamaan SA yang merupakan fungsi dari besarnya KE dan SB. Dan dengan menyelesaikan persamaan SA tersebut, didapat besarnya SA sama dengan 1,815 kali KE dikurangi 143,04 dibagi dengan hasil pengurangan KE dikurangi 75,9 dan selanjutnya hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan SB. Setelah perhitungan masakan B selesai dihitung, selanjutnya lakukan perhitungan masakan A atau masakan tingkat 1. Menghitung neraca bahan masakan A. Diketahui data-data pada masakan A seperti yang dinyatakan dalam tabel, di mana diketahui besarnya HK masing-masing bahan, seperti HK masakan A, HK struk A, dan HK kristal gula A. Dengan asumsi perhitungan untuk setiap 100 brik nira kental dan dengan menggunakan rumus berat quid A atau MA sama dengan selisih antara HK gula A dikurangi HK struk A dibagi dengan selisih HK gula A dikurangi HK quid A dikali dengan berat struk A, maka didapat berat quid A atau MA per 100 brik nira kental ternyata merupakan persamaan fungsi dari SA, yaitu MA sama dengan 2,274 kali SA. Selanjutnya, hitung berat kristal gula A atau HA. Sesuai rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana berat gula A atau HA sama dengan berat quid A atau MA dikurangi dengan berat struk A atau SA. Dengan menyelesaikan perhitungan tersebut, didapat berat kristal gula A atau HA merupakan persamaan fungsi dari SA, yaitu HA sama dengan 1,274 kali SA. Menghitung kebutuhan inti kristal atau bibit masakan A atau CA. Inti kristal atau bibit masakan A menggunakan kristal gula C2. Misalkan besarnya jenis butir atau BJB kristal gula C2 sebesar A kecil kurang lebih 0,5 mm apabila kristal gula A diasumsikan memiliki BJB kristal sebesar A besar kurang lebih 1 mm, maka jumlah bibit yang dibutuhkan atau CA dihitung seperti yang telah dijelaskan pada part 11F, yaitu CA sama dengan A kecil dibagi A besar pangkat 3 kali HA, di mana besarnya HA telah didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu HA
sama dengan 1,274 kali Ca. Dan dengan mensubstitusikan kedua persamaan tersebut, maka didapat jumlah inti kristal atau bibit yang digunakan pada masakan A sebesar Ca sama dengan 0,159 kali Sa. Dari beberapa perhitungan sebelumnya, didapat beberapa persamaan sebagai berikut. Pertama, perhitungan tingkat ketiga atau perhitungan masakan C didapat persamaan berat struk C atau Sc seperti pada kotak berwarna merah. Kedua, perhitungan tingkat kedua atau perhitungan masakan B didapat persamaan berat struk B atau Sb seperti pada kotak berwarna biru, di mana Sb sama dengan P kali Sc. Ketiga, perhitungan tingkat ke-1 atau perhitungan masakan A didapat persamaan berat struk A atau Sa seperti pada kotak berwarna merah, di mana Sa sama dengan Q kali P kali Sc. Selanjutnya, hitung jumlah kristal gula C2 yang dilebur. Untuk itu, dimisalkan jumlah gula C2 yang telah dilebur sebesar C5. Adapun besarnya gula C2 yang dilebur atau C5 sama dengan gula C2 total dikurangi gula C2 untuk bibit masakan A dikurangi gula C2 untuk bibit masakan B. Dari perhitungan sebelumnya diperoleh gula C2 total atau Hc2 sama dengan 0,723 Sc. Gula C2 untuk bibit masakan A atau Ca sama dengan 0,159 Sa. Gula C2 untuk bibit masakan B atau Cb sama dengan 0,116 Sb. Dengan mensubstitusikan ketiga persamaan tersebut pada persamaan C5, maka didapat persamaan C5 sama dengan 0,724 kali Sc dikurangi Ca dikurangi Cb. Dan dengan menyelesaikan perhitungan tersebut, didapat persamaan C5 hasil dari pengurangan 0,724 dikurangi 0,116 kali P dikurangi 0,159 kali P kali Q dan hasilnya dikalikan dengan Sc. Menghitung jumlah gula C2 yang dilebur dari sisi jumlah larutan campuran atau C6. Total jumlah larutan campuran E dengan Hk sama dengan Ke terdiri dari nira kental atau NK sesuai asumsi sebagai dasar perhitungan neraca yaitu sebesar 100. Gula D2 yang dilebur dari perhitungan sebelumnya diperoleh sebesar 14,895. Sedangkan gula C2 yang dilebur dimisalkan sebesar C6. Dengan menjumlahkan ketiga data di atas, maka diperoleh persamaan total jumlah larutan campuran E sama dengan 114,895 ditambah C6. Selanjutnya, hitung berat gula C2 yang dilebur dengan neraca pol seperti yang dinyatakan dalam persamaan pada kotak berwarna kuning, dan selanjutnya dengan memasukkan data-data pada persamaan neraca pol tersebut, akhirnya didapat persamaan besarnya gula C2 yang dilebur, yaitu persamaan C6 seperti pada kotak yang berwarna biru. Terdapat dua persamaan untuk gula C2 yang dilebur, yaitu persamaan C5 dan persamaan C6, di mana untuk menyelesaikan persamaan tersebut, perhatikan penjelasan sebagai berikut. Pertama,
Persamaan C5 merupakan gula C2 yang dilebur hasil perhitungan neraca bahan, sedangkan persamaan C6 merupakan gula C2 yang dilebur hasil dari perhitungan larutan campuran E. Kedua, untuk menyelesaikan perhitungan neraca bahan, maka lakukan trial and error terhadap besarnya HK larutan campuran atau KE dengan ketetapan bahwa harga C5 harus sama dengan harga C6, atau bisa dikatakan bahwa selisih antara C5 dan C6 harus sekecil mungkin. Ketiga, saat besarnya KE menghasilkan selisih harga C5 dan harga C6 yang paling kecil, maka besarnya KE tersebut merupakan KE yang dicari, dan selanjutnya lakukan perhitungan kembali dengan besarnya KE yang didapat tersebut. Perhitungan trial and error terhadap C5 dan C6. Perhitungan trial and error digambarkan pada tabel, dimulai dengan menetapkan besarnya nilai KE. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan yang telah ditemukan sebelumnya, didapat besarnya nilai struk C atau SC, struk B atau SB, struk A atau SA, dan dari masing-masing besarnya SC, SB, dan SA yang didapat digunakan untuk menghitung besarnya C5 dan C6. Selanjutnya dicari selisih C5 dan C6 yang paling mendekati 0 atau yang memiliki selisih terkecil. Perhitungan trial and error pada contoh ini ditetapkan besarnya KE awal sebesar 87,6 dan besarnya KE berikutnya meningkat sebesar 0,1. Selanjutnya pada perhitungan ini, cari nilai KE yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu yang memiliki selisih antara C5 dan C6 yang memiliki selisih terkecil. Dari perhitungan trial and error tersebut, didapat nilai KE yang memenuhi persyaratan, di mana selisih nilai C5 dan C6 terkecil, yaitu KE sebesar 88,4. Selanjutnya, nilai KE sebesar 88,4 digunakan untuk menghitung kembali neraca bahan dari perhitungan tingkat keempat atau perhitungan masakan D menuju perhitungan tingkat pertama atau perhitungan masakan A. Menghitung kembali neraca bahan masakan D atau perhitungan tingkat keempat. Perhitungan didasarkan pada 100 brik nira kental atau NK, dan dengan memasukkan nilai KE hasil trial and error sebesar 88,4 diperoleh perhitungan berat larutan campuran ED sama dengan 7,637 dan juga diperoleh berat struk C atau SC sebesar 25,902. Selanjutnya, menghitung kembali neraca bahan masakan C atau perhitungan tingkat 3. Perhitungan didasarkan pada 100 brik nira kental atau NK, dan dengan memasukkan nilai KE yang didapat dari trial and error, yaitu sebesar 88,4, diperoleh perhitungan berat larutan campuran EC sebesar 10,39 dan berat struk B atau SB sebesar 34,266. Menghitung kembali neraca bahan masakan B atau perhitungan tingkat 2. Perhitungan didasarkan pada 100 brik nira kental atau NK, dan dengan memasukkan nilai KE hasil perhitungan trial and error
sebesar 88,4 diperoleh perhitungan berat larutan campuran AB sebesar 14,43 dan berat strup A atau SA sebesar 47,763. Menghitung kembali neraca bahan masakan A atau perhitungan tingkat pertama. Perhitungan didasarkan pada 100 brik nira kental dan dengan memasukkan nilai SA hasil perhitungan sebelumnya diperoleh perhitungan berat masakan A atau MA sama dengan 108,613. Berat kristal gula A atau HA sama dengan 60,85 dan berat bibit masakan A atau CA sama dengan 7,604. Selanjutnya dapat dihitung jumlah gula C2 yang dilebur dari sisi perhitungan neraca bahan atau C5 sebesar 7,131. Selanjutnya, hitung neraca bahan pada putaran GKP atau SAS atau putaran AB. Dengan memasukkan data-data yang telah didapat pada neraca BRIX pada putaran GKP, diperoleh besarnya klare SAS atau klare AB sebesar 11,385. Selanjutnya, dengan perhitungan neraca pol pada putaran GKP dan dengan memasukkan data-data yang telah diperoleh pada neraca pol tersebut, didapat besarnya nilai HK klare SAS atau klare AB sebesar 77,93. Dari perhitungan sebelumnya, dapat dirangkum hasil sebagai berikut. Pertama, perhitungan neraca pada tingkat akhir atau perhitungan masakan D. Kedua, perhitungan neraca pada tingkat ketiga atau perhitungan masakan C. Ketiga, perhitungan neraca pada tingkat kedua atau perhitungan masakan B. Selanjutnya, perhitungan neraca tingkat pertama atau perhitungan masakan A, di mana kesemuanya dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini. Selanjutnya, lakukan perhitungan lanjutan untuk mengecek hasil perhitungan dari trial and error. Pertama, cek perhitungan berat dan nilai HK dari larutan campuran dengan menghitung neraca BRIX pada larutan campuran. Didapat besarnya larutan campuran E sebesar 122,044. Selanjutnya, dengan menggunakan data-data yang telah didapat dan memasukkan pada persamaan neraca pol dari larutan campuran, diperoleh besarnya HK larutan campuran sebesar 88,4, di mana besar HK ini sesuai dengan besarnya HK dari perhitungan trial and error. Kedua, cek perhitungan berat masakan A dengan menggunakan neraca BRIX, di mana berat quid A sama dengan larutan YA ditambah klare SAS dan ditambah bibit gula A. Selanjutnya, dengan data-data yang telah didapat sebelumnya dan memasukkan pada persamaan neraca BRIX di atas, diperoleh besarnya quid A sama dengan 108,58. Sedangkan dari perhitungan neraca bahan dari hasil trial error, diperoleh berat quid A sama dengan 108,613. Artinya, perhitungan trial error sudah sesuai. Kesimpulan hasil perhitungan. Pertama,
Dari keseluruhan perhitungan, termasuk setelah dilakukan perhitungan kembali dan dilanjutkan cek perhitungan terhadap nilai KE dan berat quid A, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan trial and error telah sesuai. Kedua, walaupun perhitungan telah sesuai, namun masih terdapat hasil perhitungan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu besarnya nilai HK Clare SAS sebesar 77,93. Apakah HK sebesar ini tidak akan berpengaruh terhadap kualitas dari GKP yang dihasilkan? Ketiga, terhadap kekhawatiran adanya pengaruh kualitas GKP pada poin 2 di atas, maka selanjutnya perlu dilakukan perhitungan kembali, khususnya terhadap perkiraan besarnya nilai HK gula A dan nilai HK gula B yang akan dijelaskan pada perhitungan neraca bahan bagian ketiga berikutnya. Sekian telah dibahas contoh perhitungan neraca bahan 4 tingkat. Namun karena dari hasil perhitungan tersebut masih terdapat keraguan, khususnya tentang besarnya HK Clare AB yang dikhawatirkan tidak dapat menjamin kualitas GKP yang dihasilkan sesuai standar, maka contoh perhitungan akan dilakukan modifikasi yang dijelaskan pada bagian ketiga berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan selama ini. Semoga kita selalu mendapatkan kekuatan untuk terus belajar.